Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Akil, sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Mari kita bicara tentang sesuatu yang menyentuh hampir setiap bagian dari kehidupan kita sehari-hari, jual beli dalam Islam, atau dalam bahasa Arab disebut al-buyu. Ini bukan hanya tentang transaksi di pasar atau toko online ini, tentang etika, keadilan, dan melakukan sesuatu dengan cara yang zone point limer. Jadi, apa sebenarnya arti jual beli dalam Islam? Intinya, ini adalah pertukaran sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang lain, dilakukan dengan sukarela oleh kedua belah pihak. Tapi di mata hukum Islam, ini lebih dari sekadar pertukaran. Ini adalah sebuah akad, sebuah kesepakatan yang dibuat dengan persetujuan yang jelas, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak. Islam menetapkan aturan-aturan ini karena sangat peduli tentang bagaimana kita memperlakukan satu sama lain, terutama dalam bisnis. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini memberitahu kita bahwa berdagang jika dilakukan dengan benar, bukan hanya diizinkan, tapi diberkahi. Di sisi lain, riba atau bunga dilarang keras karena menyebabkan kerugian dan ketidakadilan. Nah, untuk memastikan jual beli itu sah dalam Islam, ada 3 rukun utama. Pertama, ada penjual dan pembeli. Keduanya harus berakal sehat, dewasa, dan, yang terpenting, menyetujui kesepakatan itu. Tidak seorang pun boleh dipaksa atau ditipu. Kedua, ada barang dan harga. Apa yang dijual harus halal, jelas, dan sesuatu yang benar-benar bisa diserahkan. Kedua belah pihak harus tahu berapa harganya, tidak ada kejutan, tidak ada biaya tersembunyi. Ketiga, ada ijab dan kabul, yaitu penawaran dan penerimaan. Ini hanyalah tanda yang jelas, baik diucap, ditulis, atau bahkan isyarat bahwa kedua belah pihak setuju dengan transaksi tersebut. Selain ini, ada beberapa syarat tambahan untuk menjaga kesuciannya. Barang yang dijual tidak boleh sesuatu yang dilarang seperti alkohol, bangkai, atau narkoba. Dan semuanya harus jelas, tidak ada penipuan. Tidak menjual apa yang sebenarnya tidak kamu miliki. Tidak ada ketidakpastian tentang apa yang dibeli. Misalnya, menjual ikan di kolam tanpa melihatnya terlebih dahulu, tidak boleh dalam Islam, karena tidak jelas dan tidak adil. Nabi Muhammad SAW sangat menekankan kejujuran dalam berbisnis. Beliau bersabda, jika penjual dan pembeli jujur dan menjelaskan semuanya, perdagangan mereka akan diberkahi. Tetapi jika mereka berbohong atau menyembunyikan cacat keberkahan, akan hilang. Jadi keuntungan sejati bukan hanya tentang uang ini, tentang kejujuran dan kepercayaan. Ada banyak jenis jual beli dalam Islam. Ada jual beli tunai, di mana semuanya berpindah tangan segera. Ada jual beli kredit, di mana pembayaran dilakukan secara bertahap. Ada salam, di mana kamu membayar dulu dan mendapatkan barangmu nanti. Dan ada istishna, di mana kamu memesan sesuatu untuk dibuat khusus untukmu, seperti furnitur atau pakaian pesanan. Tapi, tidak setiap kesepakatan itu baik. Menjual barang terlarang, menjual apa yang tidak kamu miliki, atau transaksi yang melibatkan penipuan, judi, atau riba, semuanya dilarang keras. Islam ingin setiap kesepakatan itu adil dan aman bagi semua yang terlibat. Di dunia digital saat ini, dengan begitu banyak cara untuk membeli dan menjual, semakin penting untuk berpegang pada prinsip-prinsip ini. Kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab adalah yang membuat transaksi kita diberkahi dan penghasilan kita suci. Jadi, mari kita jadikan setiap transaksi sebagai ibadah, menghindari riba, penipuan, dan ketidakadilan. Ketika kita melakukan itu, insya Allah usaha dan penghasilan kita akan dipenuhi dengan berkah dan manfaat. Semoga ilmu ini membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.